Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan ke-8 pemrograman framework ini, saya akan mengerjakan beberapa latihan, yaitu ada 3 latihan yang diminta. Yang pertama adalah melengkapi form login dengan menyiapkan tombol untuk masuk ke halaman forgot password dan juga halaman register. Yang kedua, akan meminta halaman error page beserta root yang dibuat sebelumnya untuk menghandle error secara global baik saat di out layout atau di main layout. Yang ketiga adalah silakan buat menu baru, yaitu menu user, dengan menerapkan halaman hal-hal berikut, yaitu menampilkan list user dari endpoint, yaitu dari data dummy JSON, dalam bentuk tabel, dan gunakan komponen tabel yang sudah diterapkan saat membuat menu customer dan order sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke halaman login. Sebelumnya saya sudah membuat 2 komponen baru, yaitu komponen out layout, ini dia. Nah, komponen out layout ini menampilkan halaman login. Di sini dia page-nya akan menampilkan halaman login, forgot password, reset password, dan lain-lain. Nah, sedangkan di komponen main layout ini merupakan layout utama yang menampilkan sidebar, header, page, dan juga footer. Nah, kita masuk ke halaman loginnya. Nah, di sini ada import React dan juga dependensi. Di dalam sini ada use state, yaitu hook React untuk menyimpan dan mengatur state, dan juga ada use navigate, digunakan sebagai React router untuk navigasi antar halaman. Lalu ada link. Link ini merupakan komponen navigasi tanpa reload dari React router. Lalu ada access. Access ini library untuk melakukan HTTP request, yaitu post ke login endpoint. Nah, di sini terdapat BS field exclamation diamond field. Itu merupakan icon dari React icon untuk menampilkan icon error dan juga login. Nah, di sini ada fungsi komponen login. Ada export default function login merupakan functionnya. Lalu di sini ada inisialisasi state dan juga navigasi. Di sini navigate berfungsi untuk redirect pengguna setelah login berhasil atau error. Lalu ada loading. Loading ini akan menyimpan status loading selama login. Lalu ada error. Error ini akan menyimpan pesan error jika login gagal. Lalu ada data form menyimpan input form ataupun yaitu username dan juga password. Kemudian ada fungsi handle input. Nah, fungsi handle input ini digunakan untuk menangani perubahan input, mengupdate state data form sesuai dengan name dan value dari input. Lalu di sini ada fungsi handle submit. Yang pertama ini dia akan mencegah reload halaman saat form disubmit. Kemudian set loading dan juga set error ini akan mengatur loading aktif dan menghapus pesan error yang lama. Lalu di sini ada try yang dimana melakukan request post ke endpoint login menggunakan access, mengirim username dan password dari input form. Lalu di sini ada local storage yang dimana dia akan menyimpan status autentikasi di local storage termasuk token dan data pengguna. Lalu hal ini juga menambahkan fitur seperti protect root, yaitu membaca status login dari local storage. Lalu di sini ada navigate. Navigate ini akan meredirect ke halaman utama setelah login berhasil. Kemudian bagian catch error ini jika login gagal dan server memberikan status 401, arahkan pengguna ke halaman tidak berizin. Jika error lainnya, tampilkan pesan error di UI. Lalu, loading dimatikan baik berhasil maupun gagal. Kemudian ada return yang pertama. Ini merupakan UI login pack-nya, yaitu root elemen pembungkus halaman elemen dengan judul halaman, yaitu welcome back. Kemudian terdapat styling tailwind dengan teksnya yaitu dengan ukuran 2XL, lalu fontnya semi bold dengan warna grey. Kemudian akan menampilkan error. Jika error tidak kosong, maka ditampilkan alert merah, termasuk ikon peringatan dan pesan error. Kemudian di sini akan menampilkan loading. Spinner dan teks mohon tunggu saat proses login berjalan. Kemudian terdapat form input yang dimana menangani submit form. Kemudian akan meminta input untuk username menggunakan onchain agar state data form dan dari username itu terisi. Kemudian di sini meminta input password, menyembunyikan karakter input dengan type-nya yaitu adalah password. Kemudian terakhir adalah
tombol submit, yaitu dengan nama login. Gayanya yaitu ketika terdapat hover, terus juga bagian sudutnya itu rounded. Itu adalah link, forget, dan register, yaitu memberikan akses ke halaman lupa password dan daftar melalui tautan di sini. Jadi dia akan mengarahkan ke uh, halaman forget password, lalu juga kalau misalnya belum punya akun, dia akan mengarahkan ke halaman register. Nah, selanjutnya itu adalah error page. Error page ini digunakan untuk menangkap error saat rendering komponen. Jadi, misalnya ini dia error page-nya. Dia akan menampilkan kembali ke beranda terjadi kesalahan saat membuat halaman. Misalnya halamannya itu tidak ditemukan. Nah, jadi error page ini dia akan menangkap error saat rendering komponen. Misalnya jika komponen dashboard, customer layout, dan food overview mengalami error saat render, jadi maka error page akan ditampilkan sebagai gantinya. Kemudian dapat menangani error pada root yang dibatasi. Jika protect root melempar error secara eksplisit atau misalnya ada kesalahan autentikasi ataupun logika, maka error page juga bisa ditampilkan. Nah, yang ketiga itu gunanya adalah mencegah halaman blank saat error. Tanpa error page, aplikasi bisa jadi hanya menampilkan layar putih jika terjadi error saat rendering. Ini dia merupakan halaman error page-nya. Nah, terakhir yaitu adalah halaman user JSX. Pada bagian ini terdapat import yang pertama, yaitu ada import use effect dan juga use state. Lalu di sini ada import actions, lalu ada import page header, mengimpor komponen page header dari folder komponen. Lalu di sini ada functionnya, merupakan function user. Lalu terdapat cons user set users ini digunakan untuk menyimpan daftar pengguna yaitu array kosong default, lalu set usersnya digunakan untuk memperbarui users. Kemudian ada cons loading set loading. Loading ini akan menandakan apakah data masih dimuat, lalu true artinya awalnya masih dalam proses fetch data. Lalu fetch data dengan use effect. Use effect ini hook yang dijalankan saat komponen pertama kali di-mount. Lalu actions ini akan mengambil data pengguna dari API dummy JSON. Ini linknya dummy JSON users. Lalu then saat permintaan berhasil, set users dengan pengguna dari response API. Lalu selanjutnya di cache jika terjadi error saat fetch, log error ke konsol. Kemudian ada finally-nya, baik berhasil atau gagal, loading di set ke false agar UI bisa menampilkan hasil atau pesan error jika diimplementasikan nanti. Nah, selanjutnya ada return. Return-nya itu untuk UI komponen. Yang pertama ada div class name, kontainer utama halaman dengan padding P5 dari Tailwind CSS. Kemudian ada judul halaman dengan breadcrumb, menampilkan header halaman, title-nya yaitu user. Kemudian di sini terdapat loading indicator. Jika loading sama dengan true, maka tampilkan text loading user. Kemudian ada table data user. Nah, ini merupakan bagian header table dengan label kolom. Lalu ada name, yaitu nama lengkapnya, email, phone, dan company, data kontak, dan perusahaan user. Lalu ada loop data user, melakukan perulangan user untuk menampilkan setiap baris user. Kemudian ada TRK ini, setiap baris memiliki key unik untuk berdasarkan user ID. Kemudian ada TD class name yang pertama index plus 1 ini akan menampilkan nomor urut indeks dimulai dari 0 jadi ditambah 1. Kemudian ada TD class name user first name ini menampilkan nama depan dan belakang, kemudian email dan nomor telepon, lalu menampilkan nama perusahaan dari objek company. Nah, semua ini akan dipanggil di main JSX-nya seperti yang tadi, yaitu kita akan memanggil usernya. Jadi usernya akan diimport di sini. Kemudian untuk pemanggilan error page-nya itu, dia akan memanggil error element yaitu dibungkus ke dalam main layout dan juga dibungkus ke dalam out layout. Jadi semua yang berada di dalam out layout dan juga main layout itu akan bisa melakukan error page. Nah, untuk usernya tadi kita masukkan ke bagian main layout. Sekarang kita coba untuk jalankan. Nah, ini di tampilannya, dashboardnya. Itu lalu usernya, terdapat loading user. Lalu ini merupakan data-data yang diambil dari data dummy JSON tadi. Kemudian untuk halaman loginnya itu hanya bisa login dari ditetapkan dari
JSON tadi yaitu Emily's dan passwordnya itu adalah Emily's password. Kemudian ini dia login, kemudian terdapat mohon tunggu. Nah, kalau misalnya tadi itu terdapat loading untuk di halaman dashboard itu kita dapat. Nah, di situ terdapat tadi tulisan loading, itu merupakan suspense loading. Kemudian ada error page-nya. Kalau misalnya tidak terdeteksi, maka dia akan menampilkan 404, lalu bisa back to dashboard. Kemudian kalau saya logout, dia akan menampilkan 401. Back to login, kemudian kita login lagi. Nah, untuk uh, ini button untuk forgot password, maka dia akan mengarahkan ke URL forgot. Lalu untuk jika belum punya akun, maka kita akan untuk register akun. Maka dia akan mengarahkan ke URL register. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.